Shalom, selamat malam. Saya bersyukur bahwa kita bisa dapat jumpa kembali pada malam hari ini. Saya sungguh bersyukur dan saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan yang baik. Malam ini kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain dan juga kita akan saling mendoakan. Saya akan berdoa untuk semua sahabat yang bergabung di dalam program saling menguatkan malam hari ini. Nah, saudaraku, saya rindu untuk memuji Tuhan. Ada satu pujian yang menguatkan saya hari-hari ini. Pujian itu berkata, bila Kau yang membuka pintu. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Bila Tuhan yang mengangkat kita, maka tidak ada yang dapat merendahkan kita. Kita nyanyi pujian ini sama-sama. Segala perkaraku ku taruh di kaki-Mu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat
tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau Tuhan yang membuka pintu buat kita, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan mempunyai 1001 pintu untuk siap dibukakan bagi setiap kita. Nah, saudaraku yang kekasih, malam ini saya rindu untuk berbagi firman dengan saudara. Saya ingin menguatkan saudara, dan saya percaya bahwa kekuatan yang kita miliki bukan berasal dari diri kita sendiri dan juga hal-hal yang bersifat sementara, tetapi kekuatan kita adalah berasal dari Tuhan. Dan malam ini ketika kita dengar firman Tuhan, saya berdoa supaya saudara akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan pada akhirnya saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan dapat menghadapi segala situasi di dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan keluar sebagai pemenang. Dan malam ini saudara jangan beranjak dari live ini, sebab sebentar habis firman Tuhan saya mau berdoa untuk saudara. Saya percaya juga bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ada satu bagian firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya mau bagikan buat saudara malam hari ini. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Malam ini saya ingin berbicara tentang kebaikan hati, atau lebih sederhana yaitu perbuatan baik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di penjara. Dan saudaraku yang kekasih, di penjara Rasul Paulus mengalami keadaan yang, saya percaya bahwa tidak ada orang yang tinggal di penjara merasakan keadaan yang baik, dan tidak ada seorang pun yang menyukai untuk tinggal di penjara. Tetapi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika dia ada di penjara. Dia dalam keadaan yang kurang begitu menguntungkan, ya. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Ketika dia menulis surat ini, dia berada di penjara dan dia berkata kepada jemaat di Filipi untuk tetap melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, hari-hari ini kita juga dalam keadaan yang sulit. Ya, oleh karena pandemi corona, oleh karena virus COVID-19 ini yang begitu menyebar dan menimbulkan banyak problem di dalam kehidupan kita. Kita sedang di dalam kondisi keadaan yang tidak baik. Tetapi apapun keadaan kita hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk tetap melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengapa? Karena hari-hari ini, saudara, orang menantikan perbuatan baik dari kita. Nah, saudara, banyak orang sulit, banyak orang susah, banyak orang sedang dalam pergumulan, ada tangisan, ada air mata, ya, ada orang yang sedang di PHK, ada orang yang sedang berada di dalam
keuangan yang sulit. Nah saudara, hari-hari ini Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Memang berat saudara, kita juga dalam keadaan sulit untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, saya dalam keadaan sulit, bagaimana saya bisa melakukan kebaikan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata kita harus tetap melakukan kebaikan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, banyak kejahatan di sekitar kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berdiri untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara. Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Ini pertanyaan buat kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Bukankah ada orang lain yang bisa berbuat baik? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat baik? Nah saudara, yang pertama, dengar baik. Kita berbuat baik karena kita bukanlah produk yang gagal, tetapi kita adalah produk yang berharga, yang bernilai dari kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita adalah produk yang unggul dari kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam satu ayat di Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, di situ berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih, saya dan saudara adalah produk dari kebaikan Tuhan. Artinya kita bukan orang yang gagal. Kita bukan orang yang jahat. Kita bukan orang yang tidak berharga, tidak bernilai. Kita adalah orang-orang yang memang dahulu kita adalah orang-orang berdosa. Kita tidak tahu kebenaran. Kita tidak tahu bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Kita selalu hidup di dalam keegoisan kita, kemauan kita sendiri. Kita hidup menurut cara dunia. Tetapi pada akhirnya Yesus datang ke dalam dunia ini, dan kemudian Yesus mati buat kita. Dan dari kematian Yesus, penebusan Yesus di kayu salib, dan waktu kita percaya kepada Yesus, kita diciptakan kembali dari orang-orang yang penuh dengan dosa, dari orang-orang yang tidak berharga, dari orang-orang yang gagal, dari orang-orang yang jahat. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita diciptakan menjadi produk yang unggul, ciptaan baru. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah menjadi bahagia kita. Jadi saudara, saya jadi baru, saya jadi orang baik, saya jadi orang benar, saya jadi orang kudus, bukan karena diri saya, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena saya telah diciptakan kembali oleh Yesus Kristus. Sehingga saya menjadi produk yang unggul, menjadi pribadi yang bernilai, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang bernilai, dan menjadi orang-orang yang baik, oleh karena kita telah diciptakan di dalam Yesus Kristus. Saya percaya, saudaraku yang kekasih, saudara bukan orang yang gagal, saudara bukan orang yang jahat, saudara bukan orang yang egois, saudara bukan orang yang tidak bernilai. Mungkin hari-hari ini saudara melihat saudara gagal, saudara melihat saudara tidak berharga, saudara melihat saudara penuh dengan ketidaksempurnaan, saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, dan saudara melihat bahwa saudara tidak sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, penilaian terhadap diri kita tidak didasarkan pada apa yang ada pada diri kita. Sebab saudara, saya selalu berkata begini, bahwa yang di dalam saya, yang di dalam saudara, itu adalah pencipta langit dan bumi. Ada amin. Saya dan saudara memiliki pribadi pencipta. Sehingga di dalam saya dan di dalam saudara, itu adalah pribadi yang menjadikan dunia ini. Dialah Tuhan.
Dan siapakah itu? Dia Yesus. Dan oleh karena kebaikan dia, hari ini saya menjadi pribadi yang unggul. Saya menjadi pribadi yang bernilai. Saya menjadi pribadi yang berharga. Sehingga ketika saya menjadi pribadi yang berharga, saya menjadi pribadi yang unggul, saya menjadi pribadi yang bernilai oleh karena kebaikan Tuhan, maka seharusnya saya harus berbuat baik. Jadi saudara, mengapa saudara harus berbuat baik? Karena saudara telah mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, saya saudara mengecap kebaikan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara kita merasakan kebaikan Tuhan, maka saya dan saudara punya tanggung jawab untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Saudara, yang kedua, karena hanya dengan kebaikan kita dapat mengalahkan kejahatan. Sekali lagi, mengapa kita harus berbuat baik? Karena dengan berbuat baik kita dapat mengalahkan yang jahat. Saudara, jika istri kita cerewet, jika istri kita seringkali mengintimidasi kita sebagai seorang suami, saudara tidak perlu membalas istri dengan memarahinya dan kemudian bahkan sampai memukulinya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata begini di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan seperti ini, saudara. Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bukan ayat 12, ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan orang-orang jahat. Ya, di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang jahat, yang berniat jahat, yang melakukan kejahatan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang ada di dalam situasi mengalami perbuatan jahat dari seseorang. Mungkin saudara ditipu. Mungkin seorang yang sedang pacaran, ditinggalkan pacarnya, dihianati oleh pacarnya. Mungkin engkau yang berbisnis sedang mengalami penipuan, mungkin dari teman sendiri. Atau mungkin saudara sedang dijahatin oleh keluarga saudara sendiri, mertua, suami, istri, anak-anak. Atau mungkin sahabat saudara sedang dijahati dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan. Memang saudaraku, kata-kata yang dikeluarkan, yang melukai kita, itu sebenarnya sesuatu yang jahat. Tanpa sadar, perkataan-perkataan yang kasar, yang penuh makian melukai kita, yang mengintimidasi kita, yang menekan kita, yang menghakimi kita, kadang-kadang melukai hati kita. Dan itu sebuah kejahatan yang bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Saudara terluka, saudara pendam itu, dan saudara simpan itu. Mungkin saudara ingin membalas, tapi karena saudara anak Tuhan, saudara tahu firman Tuhan, tetapi perasaan sakit itu masih ada di dalam hati saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin membalas yang jahat dengan yang jahat. Firman Tuhan menasihati kita, jangan kalah dengan kejahatan. Saudara, jangan saudara kalah dengan kejahatan. Kalau orang jahat kepada saudara, balaslah dengan kebaikan. Apa itu saudara? Berikan senyum kepadanya. Iya kan? Saudara berikan senyum kepadanya. Jangan saudara orang jahatin saudara berikan muka yang seram kepada dia. Bahkan saudara balas dengan yang jahat.
Mungkin orang maki saudara, orang berkata buruk di belakang tentang saudara, saudara balas juga. Saudara, kita bukan dipanggil Tuhan untuk seperti itu, saudara. Kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Ketika orang melakukan kejahatan, kita membalasnya dengan kebaikan. Balasnya dengan senyum. Firman Tuhan berkata, jika ada yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Jika ada yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Jika ada yang mengajak engkau jalan 1 kilometer, jalanlah dengan dia 2 kilometer. Saudara, mari. Dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Mari kita mulai ciptakan kebaikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, hanya kebaikan saja yang mengalahkan kejahatan. Jadi saudaraku yang kekasih, mulailah buat baik. Dari mana? Dari lingkungan keluarga. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita terhadap teman, kepada sahabat, baru kita keluar. Saudara, saya melihat begitu banyak orang-orang susah hari-hari ini. Dan juga banyak orang baik yang Tuhan pakai hari-hari ini. Ya, saudara, banyak orang yang sedang sulit ekonomi. Ya, ada orang yang Tuhan gerakkan yang berlimpah untuk membantu mereka yang susah. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kedua, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan akan memuliakan Bapa di surga. Saudara, kebaikan kita, perbuatan baik kita, bukan untuk supaya kita yang dimuliakan. Bukan supaya nanti orang tahu bahwa oh Pak Adi itu baik. Oh si ini itu baik. Oh si itu baik. Bukan, saudara. Kita buat baik bukan supaya kita yang terkenal, kita yang populer. Karena firman Tuhan katakan kalau kita berbuat baik untuk mencari pujian, maka kita sudah mendapatkan. Tidak ada upah buat kita lagi, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita buat baik, Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Matius pasal yang kelima. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, saya kasih contoh. Saudara yang punya anak, kalau anak saudara ya di lingkaran teman-temannya, dia melakukan kebaikan kepada temannya. Lalu kemudian temannya ini menceritakan kebaikan anak saudara kepada orang tuanya. Lalu dia bercerita, Pak, Ma, tadi teman saya yang nama ini melakukan kebaikan buat saya. Saya pas lagi lapar, Mama tidak kasih uang jajan buat saya. Teman saya ini datang dan menawarkan uangnya kepada saya dan berkata, kamu beli sesuatu dengan uang ini. Dan saya bisa membeli makanan dan kemudian saya makan dan akhirnya lapar saya hilang. Lalu orang tuanya berkata, siapa nama temanmu itu? Lalu dia mulai berkata, oh nama teman saya ini. Dan mama dari anak ini kemudian berkata, luar biasa anak itu. Siapa orang tuanya yang mendidik anaknya dengan begitu baik? Nah saudara, akhirnya larinya kepada orang tuanya. Orang tua yang telah mendidik anak itu sehingga anak itu bisa melakukan kebaikan. Nah saudaraku, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Kita lahir dari Tuhan oleh karena perbuatan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga saudara, kita punya Bapa di surga, Bapa yang baik, penuh kebaikan. Sehingga ketika kita ada Tuhan di dalam hidup kita, maka otomatis kita akan melakukan kebaikan. Dan saudara, karena perbuatan baik kita itu bukan kita yang dimuliakan, tetapi Bapa kita yang di surga yang dimuliakan. Saudaraku yang kekasih,
Mengapa kita harus berbuat baik? Supaya Bapa kita di sorga dipermuliakan. Saudara, biarlah lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan. Biarlah lewat hidupmu nama Yesus ditinggikan. Biarlah lewat hidupmu engkau bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Engkau bisa melihat banyak orang mendapatkan kebaikan dari hidupmu. Saudara, hidup ini begitu singkat. Hidup ini begitu singkat, saudara. 70-80 kata firman Tuhan. Mulailah buat kebaikan hari ini. Dan saya berdoa, kebaikan saudara akan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya.